Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat jumpa lagi dengan saya, Ibu Lena, dalam materi kelas 8 semester ganjil dengan tema teks berita. Teks berita merupakan teks yang memberikan keterangan mengenai kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ciri-ciri teks berita ada 5. 1. Berdasarkan pada fakta atau kenyataan. 2. Informasinya aktual dan bersifat umum. 3. Objektif. 4. Terdapat penjelasan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa. 5. Menggunakan bahasa yang baku. Berita dikatakan lengkap jika mengandung jawaban atas pertanyaan 5W plus 1H atau adik Simba. 5W 1H ini adalah kata tanya dalam bahasa Inggris. W yang pertama, what atau apa, yaitu peristiwa yang terjadi. W yang kedua, who atau siapa, yaitu orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. W yang ketiga, where atau di mana, yaitu tempat terjadinya peristiwa. W yang keempat, when atau kapan, yaitu waktu terjadinya peristiwa. Dan W yang kelima, why atau mengapa, tentang alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Dan how atau bagaimana, yaitu proses terjadinya peristiwa. Rumus ini dalam bahasa Indonesia menjadi adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi unsur-unsur berita merupakan jawaban dari 5W plus 1H atau adik Simba. Struktur berita ada 3. 1. Kepala berita atau lead, merupakan bagian pembuka berita yang dianggap paling penting. Yang kedua, tubuh atau badan berita, merupakan pengembangan unsur 5W plus 1H yang termuat dalam bagian lead. Dan yang ketiga, bagian kaki, yaitu kesimpulan dari keseluruhan berita. Kalau digambarkan seperti piramida terbalik, yang disampaikan yang pertama bagian yang paling penting, kemudian akhirnya sampai ke bagian yang kurang penting. Kebahasaan teks berita ada 5. 1. Menggunakan bahasa yang baku atau yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Misalnya, menulis kata jenazah menggunakan huruf Z bukan S. Kedua, menggunakan kata kerja. 3. Memperhatikan atau memilih kata khusus untuk mempengaruhi pembaca. Kebahasaan yang keempat, terdapat konjungsi temporal atau kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Misalnya, setelah, kemudian. Dan yang kelima, kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah
kalimat yang langsung dari pembicara. Contohnya, kalimat penimbunan gas oksigen sebenarnya tak perlu dilakukan. Nah, kalimat ini langsung diucapkan oleh Bapak Eka. Ada tanda petik ya, tandanya. Kemudian kalau kalimat tidak langsung, kalimat yang melaporkan atau mengucapkan kalimat orang lain. Contohnya kalimat Bapak Eka mengatakan bahwa penimbunan gas oksigen sebenarnya tak perlu dilakukan. Kalimat ini tidak langsung diucapkan oleh Bapak Eka, tapi oleh orang lain. Nah, silakan baca contoh teks berita dengan judul Peristiwa Menjelang Lebaran. Berita ini dikatakan lengkap karena mengandung unsur-unsur berita atau jawaban dari 5W1H. Ini unsur-unsur beritanya. Bisa kamu buktikan bahwa berita ini lengkap. Silakan kamu baca sampai paham. Demikian pembahasan teks berita. Semoga dapat kalian pahami. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.